Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas visualisasi data kelas A akan mempresentasikan terkait dengan materi data presentation untuk pemenuhan tugas kedua. Kelompok kami diantaranya adalah Jesslyn Evangeli, Fatima Arini, Celine Eugene, Santoso Engli, dan juga Evan Ananta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan beberapa table of contents. Di antaranya adalah tentang data presentation, tentang apa itu data presentation dan lain sebagainya. Dan juga kami akan menjelaskan serta menganalisis dari type of data presentation itu sendiri. Di antaranya ada 3, yaitu adalah textual of data, tabular of data, dan juga diagrammatic. Nantinya, masing-masing type of data tersebut akan kami analisis terkait dengan siapa audiens dari presentasi data tersebut, apa tujuannya, dan juga apakah presentasi data tersebut sudah sesuai atau belum. Dan juga kami akan memberikan conclusion atau kesimpulan dari masing-masing data yang telah kami analisis. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak dengan penjelasan materi of data presentation. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu data presentation. Data presentation adalah proses penyajian kumpulan data secara visual untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens. Lalu di sini ada 3 tipe data. Ada tipe data tekstual, lalu tabular, dan diagramatik. Tipe data yang pertama adalah data tekstual, yaitu adalah data yang menggunakan kata-kata untuk menghubungkan antar informasi, sehingga memungkinkan untuk berbagi informasi yang tidak dapat direpresentasikan menggunakan grafik. Contoh paling umum dari data tekstual itu adalah temuan yang berkaitan dengan penelitian. Lalu, tipe data yang kedua adalah data tabular, yaitu adalah data yang disusun ke dalam baris dan kolom sehingga terbuat sebuah data yang berbentuk tabel, sehingga ini memudahkan untuk membandingkan angka, memahami hubungan numerik, dan menganalisis data secara sekilas. Contoh dari data tabular itu adalah data performa pemain dalam permainan olahraga. Lalu, tipe data ketiga itu adalah data diagram, yaitu adalah data yang disajikan menggunakan elemen visual seperti bagan, grafik, peta, ataupun infografis, sehingga data ini itu lebih mudah dibaca, lebih mudah untuk dimengerti, terutama untuk data berbentuk pola, tren, dan juga wawasan. Nah, oke, lalu di sini ada contoh data tekstual yang baik. Itu mengenai kesehatan lingkungan di Kota Madya, Medan. Nah, siapa sih audiens dari data ini? Audiens dari data ini adalah masyarakat umum atau organisasi kesehatan atau akademisi dan instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atau atas kesehatan lingkungan. Nah, tujuan dari data ini tuh apa sih? Memberikan gambaran tentang perilaku sanitasi masyarakat di Kota Madya, Medan pada tahun 2012, terutama mengenai di mana mereka membuang air besar. Apakah data ini sudah sesuai? Menurut saya sudah sesuai. Alasannya adalah data ini sudah cukup baik dalam memberikan informasi dasar mengenai perilaku sanitasi masyarakat. Nah, ini contoh data tekstual baik dan benar yang kedua mengenai diare di rumah sakit. Siapa sih audiens dari data ini? Audiens dari data ini itu adalah peneliti medis, pengambil kebijakan di sektor kesehatan, atau organisasi yang bergerak dalam penanggulangan penyakit menular seperti diare. Nah, apa sih tujuannya dari data ini? Tujuan dari data ini adalah memberikan pemahaman tentang penyebab utama diare pada tahun 2007 di Rumah Sakit Palang Biru. Lalu, apakah data ini sudah sesuai? Menurut saya sudah sesuai, karena data ini sudah menyebutkan persen dan alasan sehingga informasi dapat dicapai dan dapat diterima dengan jelas. Di sini saya membuat 2 contoh data tekstual yang buruk. Yang pertama, saya coba bacakan, yaitu adalah pada tahun 2022 perusahaan menghasilkan keuntungan sebesar $200.000 dari penjualan, yang merupakan peningkatan sebesar 5% dari tahun 2021. Dan tingkat kepuasan pelanggan juga tercatat sebesar 4,7 dari 5. Selain itu, perusahaan meluncurkan 3 produk baru yang berkinerja baik di pasar. Tetapi juga perlu dicatat
bahwa margin keuntungan bervariasi untuk setiap produk. Dengan produk ketiga misalnya, mencapai margin yang lebih rendah dari yang diharapkan. Ada juga penundaan operasional dalam peluncuran produk. Tetapi, meskipun ada kendala ini, produktivitas karyawan meningkat sebesar 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Juga perlu disebutkan bahwa kami melihat peningkatan retensi pelanggan sebesar 7%. Tim penjualan juga berkembang dengan 10 karyawan baru dan panggilan dukungan pelanggan menurun sebesar 15%. Nah, siapa sih audiens dari presentasi data tersebut? Audiens dari data ini itu adalah para stakeholders yang ada di perusahaan, seperti eksekutif perusahaan, manajer, ataupun pengambil keputusan lainnya yang tertarik pada kinerja perusahaan di bidang seperti profit, kepuasan pelanggan, kinerja, dan juga produktivitas karyawan. Lalu apa sih tujuan dari data ini? Tujuannya adalah melaporkan kinerja perusahaan selama setahun terakhir, termasuk pertumbuhan penjualan, peluncuran produk, kepuasan pelanggan, dan juga peningkatan internal. Nah, lalu apakah presentasi data tersebut sudah sesuai? Menurut saya, presentasi data tersebut itu tidak sesuai. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah kurangnya terstruktur. Data yang disajikan dalam paragraf ini itu sangat panjang, sehingga tidak jelas dan dengan banyak fakta yang dilempar secara bersama-sama. Sehingga ini membuat para pembaca ataupun audiens sulit untuk mendapatkan wawasan dengan cepat dan sangat memakan waktu. Lalu yang kedua itu adalah tidak adanya kejelasan. Penyajian ini itu tidak menyoroti indikator kinerja utama atau menekankan apa sih yang paling penting dalam data tersebut, serta tidak ada pemisahan antara matriks yang berbeda. Misalnya, profit sendiri, kepuasan pelanggan sendiri, dan juga kinerja karyawan dalam bagiannya sendiri. Nah, lalu yang ketiga di sini adalah terlalu banyak poin yang mencampur ataupun bercampur. Dalam data ini itu menggabungkan data keuangan, peluncuran produk, statistik karyawan, dan kepuasan pelanggan dalam satu paragraf, sehingga dapat membingungkan audiens. Nah, lalu ada contoh kedua dari data tekstual buruk. Saya coba bacakan kembali. Dalam survei di kalangan mahasiswa Unpar, 45% merasa sangat puas dengan layanan perpustakaan, sementara 30% merasa cukup puas. Sekitar 20% mengatakan bahwa layanan itu kurang memadai, dan 5% tidak puas sama sekali. Namun, layanan dalam bimbingan akademik mendapatkan respon yang beragam. Sebanyak 50% bimbingan itu berguna, sementara 35% merasa itu biasa saja dan 15% menganggap tidak membantu. Selain itu, sebagian besar mahasiswa merasa fasilitas kampus seperti wifi dan kantin perlu diperbaiki. Namun, sebagian lainnya menganggap fasilitas tersebut sudah cukup baik. Selain survei ini, perlu disebutkan bahwa program UKM juga mendapatkan perhatian, dengan 60% mahasiswa menganggapnya bermanfaat, tetapi 25% tidak mengikuti kegiatan tersebut karena jadwal yang bentrok. Nah, siapa sih audiens dari presentasi data yang sudah saya bacakan sebelumnya? Audiensnya itu adalah manajemen universitas atau tim administrasi kampus yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan kampus bagi mahasiswa. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah melaporkan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan fasilitas kampus seperti perpustakaan, bimbingan akademik, wifi, kantin, dan juga kegiatan UKM. Nah, apakah presentasi data tersebut sudah sesuai? Menurut saya ini tidak sesuai. Kenapa? Karena alasan yang pertama adalah informasinya itu berantakan. Data dari berbagai layanan dan fasilitas digabungkan menjadi satu paragraf tanpa adanya struktur yang jelas, sehingga sulit bagi pembaca ataupun audiens untuk fokus pada hasil yang paling penting. Lalu yang kedua adalah kurangnya penekanan pada temuan utama. Dalam data ini, itu tidak ada upaya untuk menyoroti temuan paling signifikan yang dapat memberikan saran dan tindakan yang dapat diambil oleh manajemen universitas. Dan yang ketiga di sini adalah tidak adanya pemisahan ataupun penjelasan. Setiap layanan seperti perpustakaan, bimbingan akademik, dan fasilitas kampus hanya disebutkan tanpa penjelasan lebih lanjut tentang apa yang bisa diperbaiki dan juga membingungkan dari para audiens. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan nih presentasi terkait contoh data presentation tekstual yang baik dan buruk. Nah, selanjutnya sebenarnya bagaimana sih menampilkan data presentation tekstual yang efektif? Nah, diantaranya seperti yang tertera pada slide. Yang pertama, tentunya dalam menyampaikan informasi melalui teks, penting untuk menggunakan kata-kata yang tepat. Setiap kata harus dipilih secara hati-hati agar dapat menggambarkan hubungan antar informasi dengan jelas dan tentunya akurat.
Hal ini memastikan bahwa supaya audiens itu dapat memahami nih maksud yang disampaikan tanpa kebingungan. Nah, yang kedua, penyampaian ide itu juga harus dilakukan dengan jelas dan efektif. Artinya, teks tersebut tuh harus dapat berdiri sendiri, tanpa memerlukan bantuan visual tambahan nih, seperti grafik atau diagram. Namun, dalam konteks yang lain, tekstual juga dapat digunakan untuk memperjelas suatu diagram dengan menggunakan kata-kata yang pendek. Nah, yang ketiga adalah struktur yang baik dan alur yang logis juga sangat krusial nih dalam menyajikan data tekstual. Informasi itu harus disusun secara rapi, mulai dari pengenalan, penjelasan, hingga kesimpulan yang relevan. Nah, ini tuh bakal memudahkan audiens dalam mengikuti alur pemikiran dan menarik kesimpulan yang tepat. Nah, dan yang keempat atau yang terakhir adalah bahasa yang digunakan itu harus disesuaikan dengan audiens sasaran. Jika audiens terdiri dari profesional atau akademisi, bahasa yang lebih teknis itu bisa digunakan. Tapi jika menyasar ke khalayak umum atau orang awam, itu tuh kita harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana nih supaya agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada contoh tabular data yang baik. Di sini saya menggunakan contoh data karyawan dalam satu perusahaan yang tertera nama karyawan, jabatan, lokasi kerja, dan juga gaji karyawan dalam bentuk tabel. Audiens dari presentasi data tersebut yaitu manajer, HR, atau eksekutif yang dapat menggunakan informasi terkait data ini untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai promosi, penyesuaian gaji, atau perpindahan lokasi kerja. Tujuannya untuk menyediakan informasi karyawan secara terstruktur di mana memudahkan pengambilan keputusan bagi manajer, eksekutif maupun HR. Presentasi data tersebut apakah sudah sesuai? Sudah sesuai karena menyajikan informasi dengan jelas. Tersedia juga filter lokasi dan posisi serta opsi pencarian yang membantu proses manajemen data menjadi lebih mudah. Contoh selanjutnya itu ada comparison tabel di sini. Audiens dari presentasi data tersebut yaitu orang secara umum yang ingin membandingkan spesifikasi handphone sebelum membelinya. Tujuannya pasti untuk memudahkan perbandingan spesifikasi kedua perangkat yang dimana dapat membantu pengguna untuk membuat keputusan pembelian. Presentasi data tersebut apakah sudah sesuai? Sudah sesuai karena menyajikan perbandingan spesifikasi secara jelas dan terstruktur di mana pasti memudahkan pembaca untuk melihat perbedaan dari kedua perangkat tersebut. Hari ini saya akan menjelaskan data tabular yang buruk, contohnya. Nah, yang di kiri ini, kenapa disebut data tabular yang buruk? Karena pada data ini itu mengandung terlalu banyak informasi, namun tanpa visualisasi. Maksudnya adalah tabel ini berisi angka tanpa elemen visual seperti warna atau garis pemisah yang membantu pembacaan. Pastinya ini membuat pembaca harus berusaha keras untuk melihat hubungan atau pola di antara data-data tersebut. Lalu juga meski datanya lengkap, tidak ada format atau visualisasi yang menonjolkan yang mana sih yang penting, yang mana enggak gitu. Jadi akibatnya pembaca itu harus membaca setiap angka dengan seksama yang mempersulit proses penangkapan informasi dari data tersebut. Lalu juga nggak ada pengelompokan yang jelas, misalnya data masuk dan keluar tidak dipisahkan secara visual, misalnya dari garis pemisah atau misalnya dikasih bold dan lain-lain, sehingga tabel ini terlihat padat dan juga membingungkan. Lalu yang terakhir itu kurangnya penjelasan, mungkin seperti yang terakhir children a charge itu mungkin membingungkan orang lain tanpa penjelasan yang cukup. Pembaca yang mungkin yang awam nggak akan langsung memahami apa yang dimaksud dalam konteks tersebut. Lalu audiens dari data yang di sebelah kiri kemungkinan adalah individu atau keluarga yang ingin melacak pengeluaran mereka secara bulanan selama setahun, atau mungkin juga seorang konsultan keuangan yang membantu mereka merencanakan keuangannya gimana. Lalu tujuannya ini untuk memberikan gambaran lengkap tentang pemasukan, pengeluaran, tabungan bulanan. Dengan data ini juga mungkin untuk merencanakan anggaran atau melihat tren pengeluaran mereka per bulannya gimana sih dalam setahun.
Tapi karena penyajiannya terlalu padat dan tanpa visualisasi yang jelas, itu sulit untuk mendapatkan wawasan yang cepat atau informasi cepat dari data ini. Lalu presentasi data ini itu belum sesuai karena dianggap gak efektif, gak ada penekanan poin-poin yang penting, terus juga pastinya butuh waktu lama untuk memahami datanya karena padat tampilannya dan penuh angka. Mungkin jika disederhanakan seperti dengan grafik atau warna itu pasti akan lebih mudah dan lebih cepat dipahami. Lalu yang sebelah kanan juga disebut tabular data yang buruk. Kenapa? Soalnya di dalam data yang sebelah kanan ini terlalu banyak informasi dan terlalu padat, tabel yang terlalu penuh dengan data tanpa adanya penyusunan atau pengelompokan lagi lebih sedikit gitu ya. Itu pastinya bisa membuat audiens bingung. Ketika tabel mengandung terlalu banyak baris dan kolom seperti di gambar, audiens akan kesulitan menemukan informasi yang penting antara angka-angka tersebut. Lalu juga labelnya ini kurang jelas, judul dan labelnya ini ambigu dan kurang spesifik. Pasti audiens yang baca ini harus mengira-ngira maksud dari kolom dan baris tanpa penjelasan yang memadai. Lalu juga tata letaknya ini sangat padat, gak ada pemisahan visual antara kategori atau poin penting, membuat datanya sulit dibaca. Semua yang melihat informasi ini terlihatnya sama pentingnya, padahal mungkin ada data tertentu yang mungkin lebih penting, yang harusnya lebih diperhatikan gitu. Nah, audiensnya dari data tersebut adalah mungkin analis atau manajer yang ingin mendapatkan gambaran mengenai informasi penting dari big data. Bisa juga orang-orang dalam bidang akademis atau bisnis yang butuh merujuk kepada data ini untuk membuat suatu keputusan di dalam perusahaan. Tujuan dari tabel ini adalah untuk menyajikan informasi yang terstruktur, yang jelas agar mudah diinterpretasikan oleh audiens. Tabel ini harus memungkinkan audiens untuk menangkap informasi dengan penting dan cepat, untuk memahami pola dalam data tersebut tuh apa sih tanpa membaca detail yang terlalu dalam. Data presentasi ini juga disebutnya belum sesuai karena terlalu sulit dibaca karena terlalu padat dan terlalu mengandung banyak informasi tentunya di dalam tabular. Dan pastinya audiens yang membaca pun tidak akan senang bacanya karena terlalu full, juga tanpa penekanan yang jelas. Jadi sulit juga untuk menangkap inti dari data yang diberikan. Untuk membuatnya lebih efektif, tabel ini harus informasinya mungkin dikelompokkan yang sejenis untuk lebih menyederhanakan informasi. Lalu bisa juga menggunakan visualisasi pendukung dan memfokuskan pada poin-poin yang paling relevan bagi audiens. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan presentasi terkait contoh data presentation tabular yang baik dan yang buruk. Nah, selanjutnya sebenarnya gimana sih menampilkan data presentation tabular yang efektif? Nah, diantaranya itu ada beberapa poin nih. Diantaranya yang pertama, saat menyajikan data dalam bentuk tabel, hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah pengaturan baris dan kolom yang rapi serta sesuai dengan karakteristik data. Nah, misalnya struktur tabel yang baik akan memudahkan audiens dalam membaca dan memahami informasi yang disajikan. Setiap bagian tabel, mulai dari header hingga isinya, itu harus terorganisir dengan jelas sehingga mempermudah pembacaan. Nah, yang kedua, selain itu, tabel yang efektif harus mudah dibaca dan dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan pemahaman data secara cepat. Terus juga ada font yang digunakan, ukuran teks, hingga jarak antar kolom dan baris sangat penting untuk diperhatikan. Intinya itu data yang tersaji itu harus bisa langsung dipahami tanpa memerlukan banyak waktu untuk interpretasi. Selanjutnya yang ketiga adalah judul dan subjudul itu juga berperan penting dalam penyajian data. Judul yang jelas akan memberikan gambaran langsung nih mengenai isi tabel. Nah, sementara itu harus ditulis dengan sederhana untuk subjudul itu sendiri, agar setiap informasi di dalam tabel dapat dipahami dengan baik. Nah, hal ini tuh sangat penting agar audiens tuh nggak merasa bingung dan mengartikan simbol atau kode yang mungkin dimiliki oleh tabel gitu. Dan yang terakhir, desain
tabel harus sederhana, di mana tabel yang terlalu ramai itu dengan informasi yang banyak, itu justru bisa membuat audiens ini bingung dan sulit mencerna data yang disajikan. Nah, oleh karena itu, pastikan untuk menyederhanakan tampilan tabel, dan kita harus fokus pada penyampaian data yang esensial, sehingga tabel bisa menjadi alat bantu memahami informasi dengan cepat dan efektif. Oke, di sini selanjutnya ada diagramatik yang baik. Yaitu menggunakan contoh monthly sales analysis dalam bentuk pie chart. Siapa audiens dari data tersebut, yaitu manajemen atau stakeholder perusahaan yang ingin memahami distribusi data penjualan bulanannya. Tujuannya yaitu untuk menampilkan kontribusi berbagai saluran penjualan terhadap penjualan sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi manajemen maupun stakeholder. Apakah presentasi data tersebut sudah sesuai? Sudah sesuai karena memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penjualan dibagi melalui berbagai saluran. Di dalam pie chart tersebut juga warna maupun kata-katanya itu tidak terlalu banyak. Dan proporsi diagramnya itu jika dijumlahkan 100%, maka dapat dikatakan sudah sesuai. Contoh selanjutnya yaitu ada dua, di sini ada CO2 emission dan juga most popular genre. Audiens dari presentasi data tersebut untuk CO2 emission itu yaitu pembuat kebijakan dan masyarakat umum yang tertarik pada isu lingkungan. Kalau untuk yang genre yaitu pengembangan konten atau pemangku kepentingan dalam industri hiburan dan media. Tujuannya yang CO2 menyajikan informasi tentang kontribusi emisi CO2 oleh negara-negara besar. Untuk yang genre, itu menunjukkan genre yang paling populer dalam konteks tertentu untuk membantu dalam pengembangan strategi konten dan pemasaran. Kedua data tersebut atau bar chart tersebut itu sudah sesuai karena warna dan teks yang ada dalam chart itu tidak terlalu banyak dan mudah dimengerti. Keduanya memberikan visualisasi yang jelas tentang perbandingan yang diberikan. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan contoh diagramatik yang buruk. Nah, diagramatik itu merupakan salah satu tipe of data presentation juga. Nah, kali ini saya akan melampirkan 3 contoh data diagramatik yang buruk. Di antaranya yang pertama, itu yang tertera pada slide sekarang, yaitu merupakan data yang menggunakan diagram dan menunjukkan terkait dengan gambaran demografis orang kulit putih serta tren pertumbuhan populasi di Texas. Nah, analisa saya terkait dengan diagram tersebut adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan nih. Salah satunya adalah untuk audiens dari presentasi ini, data presentasi itu adalah masyarakat umum yang membutuhkan gambaran jelas nih mengenai demografi dan tren pertumbuhan populasi. Nah, secara spesifik, mereka tuh ingin memahami nih bagaimana distribusi populasi kulit putih di Texas, serta melihat pertumbuhan populasi di setiap negara bagian tentunya. Dengan kata lain, data ini ditujukan untuk memberikan wawasan yang komprehensif bagi audiens yang ingin melihat pola pertumbuhan dan distribusi demografis di wilayah tersebut. Nah, untuk tujuan utama dari presentasi data ini, yaitu data diagramatik ini, itu adalah untuk memvisualisasikan dengan jelas distribusi populasi kulit putih di Texas serta tren pertumbuhan per negara bagian. Penyajian data seperti ini itu biasanya akan sangat penting nih karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan memungkinkan audiens untuk melihat perbandingan antar wilayah secara efektif dan tepat gitu. Misalnya dengan pemberian warna yang berbeda tentunya dan lain sebagainya. Nah, namun, lalu apakah data yang divisualisasikan ini itu sudah sesuai? Nah, memang, meskipun data yang disajikan itu cukup informatif, data presentation ini tuh belum sepenuhnya efektif. Kenapa sih? Karena penggunaan terlalu banyak warna dalam diagram itu bisa membuat audiens tuh kebingungan dan kesulitan membedakan perbedaan kecil antar kategori atau wilayah. Nah, tujuan utama dari sebuah diagram itu kan sebenarnya untuk mempermudah audiens gitu ya dalam memahami informasi, bukan membuatnya lebih sulit gitu. Nah, namun diagram ini tuh menyajikan berbagai warna yang kompleks banget gitu. Kayak perbedaan warnanya juga cukup jauh atau nggak satu shade dan lain sebagainya. Nah, diagram yang baik itu harus mampu menyederhanakan data yang kompleks dan memfasilitasi perbandingan secara cepat tentunya. Nah, dalam hal ini, penggunaan warna yang berlebihan justru bertentangan dengan prinsip tersebut. Diagram yang ideal harusnya itu menarik secara visual, tapi tetap memiliki desain yang jelas gitu dan mudah diinterpretasi. Sebagai alternatif, lebih baik jika warna-warna yang digunakan itu lebih sedikit.
namun kontrasnya cukup kuat gitu supaya bisa menonjolkan perbedaan antar kategori sehingga memudahkan audiens dalam memahami poin-poin yang penting yang ingin disampaikan. Misalnya warna hijau itu dari shade yang dari tergelap itu ke terang dan lain sebagainya. Yang penting ibarat kata kayak satu shade dan lain sebagainya gitu. Oke, next selanjutnya adalah contoh lain atau contoh kedua dari diagramatik yang buruk. Karena terlalu menyajikan data dan banyak data dan warna yang kompleks. Nah, data ini tuh merupakan daftar perusahaan atau UKM, usaha kecil dan menengah dalam suatu industri. Nah, hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Audiens dari data ini adalah para peneliti atau analis yang memiliki tujuan spesifik nih, yaitu untuk memahami daftar 80 perusahaan UKM atau usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam suatu industri tertentu. Mereka ingin mendapatkan gambaran yang jelas gitu tentang distribusi serta perbandingan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, data ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi mereka untuk menganalisis keterlibatan dan posisi masing-masing UKM dalam industri yang sedang diteliti. Nah, lalu untuk tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menghadirkan distribusi dan perbandingan visual yang jelas gitu dan informatif dari 80 UKM yang tergabung dalam industri tertentu. Visualisasi yang baik itu harusnya dapat mempermudah audiens dalam memahami pola tren, terus juga perbedaan antar perusahaan secara cepat. Nah, audiens harus mampu menangkap informasi penting dari data ini tanpa perlu membedah terlalu dalam, karena itu emang diagram visual itu harus langsung memberikan pemahaman yang cepat dan efisien sesuai dengan tujuannya. Nah, namun setelah saya menganalisis visualisasi data ini, dapat saya simpulkan bahwa penyajiannya itu belum sepenuhnya efektif. Kenapa? Karena penggunaan warna itu terlalu banyak dan kompleks dalam diagram itu dapat menyebabkan kesulitan bagi audiens untuk membedakan perusahaan yang satu dengan yang lain. Akibatnya, tujuan utama visualisasi yang sebenarnya itu memberikan perbandingan yang jelas antar perusahaan itu tidak tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya, visualisasi data yang baik itu seharusnya mampu menyederhanakan informasi yang kompleks dan menyajikan secara intuitif, di mana diagram yang efektif itu akan memanfaatkan warna dan elemen visual secara optimal tanpa membingungkan. Nah, dengan begitu tuh audiens dapat dengan mudah mengidentifikasi perbedaan dan tren yang ada di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi yang bisa diambil untuk memperbaiki diagram ini mungkin dapat mengurangi jumlah warna yang digunakan. Kita harus fokus pada kontras yang lebih jelas gitu, atau mengatur ulang diagram agar lebih mudah dibaca. Nah, dengan begitu tuh kita bisa memastikan gitu bahwa pesan yang ingin disampaikan itu tersampaikan lebih efektif dan mudah dipahami oleh para peneliti atau analis nantinya. Oke, nah selanjutnya yang terakhir untuk diagramatik yang buruk, yang ketiga itu adalah data pendidikan S1, S2, dan S3 dari individu berlabel A dan B. Nah, dengan hasil analisis sebagai berikut. Nah, itu untuk contoh gambarnya. Jadi visualisasi di sini tuh ada gambar icon dari orang graduation yang sepertinya itu tidak proporsional gitu visualisasinya. Nah, untuk analisisnya, audiens dari gambar tersebut, grafik ini, diagramatik ini adalah pengajar atau pihak administrasi di institusi pendidikan yang membutuhkan informasi nih terkait tingkat pendidikan mahasiswa atau staff. Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat pendidikan baik S1, S2 maupun S3 antara dua individu yang diberi label A dan B. Nah, jadi jika ada pertanyaan apakah presentasi data tersebut sudah sesuai gitu? Nah, jawabannya adalah belum sesuai, karena penyajian menggunakan icon tidak memberikan informasi yang jelas, apalagi iconnya yang terletak dalam gambar tersebut gitu ya. Karena dan jumlah proporsi antara S1 dan S2, S3 itu kurang jelas dan memadai gitu, serta menggunakan skala dan ukuran icon yang tidak sesuai itu dapat membuat interpretasi data menjadi sulit. Nah, penyajian data itu seharusnya memfasilitasi pemahaman yang cepat dan perbandingan yang mudah antara dua individu mengenai tingkat pendidikan mereka. Nah, tetapi diagram ini tuh dirasa kurang efektif oleh saya dalam mengomunikasikan perbedaan tersebut secara visual gitu. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan nih presentasi terkait contoh data presentation diagramatik yang baik dan yang buruk. Nah, selanjutnya sebenarnya bagaimana sih cara menampilkan data presentation diagramatik yang efektif? Nah, di antaranya itu ada berbagai cara. Yang pertama itu kita harus menggunakan diagram yang representatif. Nah, salah satu aspek terpenting dalam penyajian data adalah memilih diagram yang tepat. Diagram yang kita gunakan itu harus dapat mempresentasikan
merepresentasikan hubungan antar data dengan jelas dan akurat tentunya. Nah, sebagai contoh nih, untuk menggambarkan perbandingan antar kategori. Nah, mungkin diagram batang itu menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan tabel dan angka. Nah, dengan demikian, kita tidak hanya menampilkan data, tetapi juga membantu audiens untuk melihat pola dan tren dengan lebih cepat. Yang kedua adalah visualisasi yang menarik dan mudah dimengerti. Nah, namun tidak cukup hanya sekedar menggunakan diagram, kita juga perlu memastikan nih bahwa visualisasi itu tersebut dapat menarik dan juga mudah dimengerti. Nah, diagram yang terlalu rumit itu dapat membingungkan audiens, sehingga tujuan utama kita itu menyampaikan pesan itu menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan kesederhanaan dalam setiap visualisasi yang kita tampilkan. Kombinasi grafik yang tepat dengan desain yang bersih dan minimalis tentunya akan memastikan kita untuk pesan kita itu supaya tersampaikan secara efektif nantinya. Selanjutnya yang ketiga adalah pentingnya konsistensi warna dan simbol. Nah, selain itu, penggunaan warna dan simbol yang konsisten itu juga penting nih dalam presentasi diagramatik. Warna bukan hanya elemen dekoratif, tetapi juga memiliki fungsi untuk membedakan kategori data. Menggunakan skema warna yang konsisten itu akan membantu audiens tentunya untuk lebih cepat memahami perbedaan antar kategori. Terus juga kita bisa menggunakan simbol-simbol nih. Itu dapat digunakan secara tepat juga. Misalnya itu jika kita menunjukkan tren pertumbuhan, maka panahnya itu ke atas dan menggambarkan pertumbuhan itu secara positif. Sedangkan kalau panahnya ke bawah, itu tuh akan menunjukkan penurunan. Nah, yang keempat adalah label dan icon yang jelas. Nah, jangan lupa untuk kita tuh selalu memberikan label yang jelas gitu pada setiap elemen pada diagram. Karena audiens kita itu harus dapat mengetahui apa arti setiap garis, batang, atau titik dalam diagram tersebut. Label yang jelas itu akan memastikan mereka tidak kebingungan dan dapat fokus pada data utama yang ingin kita sampaikan tentunya. Nah, selanjutnya selain label dan icon, itu tuh yang digunain tuh harus intuitif juga nih, karena supaya dapat mudah dipahami tanpa perlu penjelasan tambahan. Nah, dengan demikian kita dapat memastikan nih bahwa audiens dapat menangkap inti dari data yang kita sajikan dengan tepat. Jadi dari data-data yang sudah dijelaskan, baik data yang baik ataupun data yang buruk ini, jadi bagaimana sih cara mempresentasikan data dengan baik? Yang pertama itu adalah organize your data, yaitu atur data dengan rapi. Kita tuh penting untuk menyusun data berdasarkan kategori yang relevan, misalnya kualitas, kuantitas, waktu. Jadi saat udah disusun dengan rapi, itu audiens itu dapat dengan mudah mengikuti alur presentasi dan juga membuat kesimpulan yang penting. Lalu yang kedua itu adalah know your audience. Jadi sebelum menyajikan data itu, kita harus mengetahui seberapa dalam pengetahuan audiens tentang topik yang akan kita bahas. Misalnya jika orang awam, kita bisa membuat presentasi untuk terlihat lebih simpel, lebih gampang dimengerti. Jadi kita harus memahami kebutuhan dan pengalaman mereka untuk memilih metode penyajian data yang tepat. Misalnya dalam bentuk teks, tabel, atau diagram. Lalu yang ketiga adalah memilih presentation type. Jadi format presentasi itu yang dipilih harus sesuai dengan jenis data yang kita punya. Misalnya jika proporsi, kita bisa menggunakan diagram lingkaran, atau misalnya kalau ada time series atau kayak ada hubungannya dengan waktu, itu bisa kita gunakan line chart, atau misalnya data dengan angka yang besar kita bisa menggunakan bar chart dan sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah memberi data kita itu adalah label. Jadi pastikan data atau diagram yang kita buat itu memiliki label yang jelas, termasuk judul yang menjelaskan informasi di dalamnya itu apa. Tentunya ini akan membantu audiens memahami poin utama yang akan kita sampaikan. Jadi yang kelima itu introduce your research. Jadi sebelum masuk ke detail, sampaikan pengantar yang menjelaskan konteks dan tujuan dari data-data yang kita kumpulkan. Jelaskan juga bagaimana dan mengapa data tersebut dikumpulkan agar audiens memahami relevansi dari apa yang kita presentasikan dan juga datanya. Lalu yang keenam adalah focus on main data points. Jadi kita tuh harus fokus pada poin data yang penting, yang utama gitu.
identifikasi data utama yang ingin kita sampaikan dan juga fokuskan presentasi pada poin-poin yang penting. Misalnya, jika kita menganalisis produktivitas, kita harus menyampaikan data yang berhubungan langsung dengan hasil yang bisa kita tekankan itu. Lalu yang terakhir itu adalah rangkumannya gimana. Di akhir presentasi kita tuh bisa memberikan rangkuman tentang presentasi kita untuk memastikan bahwa audiens itu memahami pesan inti dari apa yang kita sampaikan. Setelah itu juga kita bisa memberikan kesempatan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan dan juga pastiin kita bisa jawab pertanyaan tersebut dengan baik untuk menjelaskan inti dari presentasi kita. Sekian presentasi dari kami terkait dengan data presentation. Kami ucapkan terima kasih dan thank you for your attention guys. Dadah!